Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Siapa Ayyubid, keluarga yang membangun Mesir baru, Yusuf bin Ayyub, Saladin, dan warisannya dalam membentuk Mesir pasca Fatimiyah. Dari reruntuhan kekuasaan, lahirlah seorang pria yang akan menulis ulang sejarah Mesir. Namanya, Yusuf bin Ayyub, atau seperti dunia mengenalnya, Saladin. Saladin tiba di Mesir, memulai pembubaran kekhalifahan Fatimiyah. Dia secara sistematis memadamkan pengaruh Fatimiyah dan memulihkan tatanan Sunni. Ketertiban dipulihkan, pasar yang berfungsi dan barak yang terorganisasi menandakan stabilitas. Di balik sifatnya yang lembut, tekadnya yang pantang menyerah mendorongnya untuk menyatukan dunia Islam. Saladin menghadap ke Sungai Nil, melambangkan kekuasaannya atas Mesir. Ia meninjau pasukan yang baru didisiplinkan, menunjukkan kesiapan militer untuk tantangan masa depan. Bagi Saladin, Mesir bukanlah tujuan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara Mesir menemukan kedamaian di bawah kekuasaan Ayyubiyah, bayang-bayang pendudukan tentara salib atas Yerusalem tetap menjadi isu yang hangat. Saladin mempersiapkan pasukannya, ribuan prajurit dan panji-panji berbaris melintasi lanskap gurun yang gersang. Al-Adil mengelola urusan negara dengan tangan yang tegas dan cakap di Istana Kairo. Para konspirator dari kalangan bangsawan Fatimiyah lama bertemu secara rahasia untuk mengukuhkan perjanjian mereka guna menebar perpecahan. Bara pengkhianatan berkobar di dalam istana Saladin sendiri, mengancam persatuan. Al-Adil memperhatikan pergeseran halus dalam kesetiaan dan pertemuan-pertemuan hening di antara para pejabat istana lama. Kedua konspirator, yang dipimpin Ibrahim, menegaskan perjanjian mereka di bawah sinar bulan. Para pengintai Saladin mengonfirmasi bahwa propaganda berhasil menjangkau masyarakat dan menyebabkan keresahan. Al-Adil mengkonfrontasi seorang simpatisan yang diketahui dengan ancaman terselubung, menguji kesetiaan. Saladin kembali ke Kairo dan memanggil pengadilan tinggi untuk menghadiri sidang di ruang Singgasana Agung. Saladin berbicara dengan fasih tentang persatuan melawan tentara salib, menghindari tuduhan langsung. Seorang konspirator yang menantang secara terbuka menantang mandat Saladin dan membungkam ruangan. Saladin menanggapi dengan kekecewaan, memerintahkan Al-Adil untuk diam-diam menahan pengkhianat yang paling vokal. Al-Adil melaksanakan perintah itu dengan efisien, para bangsawan yang tersisa kembali mengikuti perintah. Saladin menegaskan kembali komitmennya terhadap Yerusalem. Fokusnya tertuju ke utara. Saladin menatap cakrawala berwarna merah darah, merenungkan harga ambisinya. Dia mempertanyakan apakah mempersatukan umat Islam sepadan dengan harga darah saudara-saudaranya. Narator menggambarkan api yang melanda kota-kota yang ditaklukkan. Bisik-bisik keraguan muncul di antara para prajurit mengenai kebenaran perang. Adegan beralih ke Kairo, tempat Al-Adil menghadapi kenyataan kelaparan dan pemberontakan. Al-Adil mendesah, merasakan beban krisis dalam negeri sementara saudaranya berperang di tempat jauh. Narasi tersebut berfokus pada kerusuhan internal Kairo yang dipicu oleh loyalis Fatimiyah. Ibrahim secara halus menyiratkan bahwa perang Saladin adalah keserakahan, bukan kesalehan. Laporan yang merinci krisis Mesir sampai ke kubu Saladin yang lelah. Kontras antara pejuang di lapangan dan administrator di rumah ditekankan. Bisikan pengkhianatan dan keretakan dari dalam mencapai puncaknya. Tekad Saladin mengeras, fokus beralih ke pengepungan Yerusalem. Gerbang Yerusalem terbuka, bukan sebagai tanda kemenangan,
tetapi dengan emosi yang mendalam dan terlihat jelas dari Saladin. Dalam perubahan radikal dari kebiasaan, Saladin menolak balas dendam dan pembantaian. Penduduk yang kalah dan pasukan musuh diizinkan meninggalkan Yerusalem dengan damai. Tindakan kasih karunia yang mengagumkan ini membangun warisan yang kompleks dari kepemimpinannya. Bertahun-tahun setelah merebut kembali Yerusalem, pemimpin besar Saladin menghembuskan nafas terakhirnya. Peti harta karunnya terbuka, dan yang terlihat hanyalah kemiskinan. Al-Adil berjuang untuk mendamaikan kenyataan sederhana dengan pemimpin yang dikenalnya. Wazir Ibrahim membisikkan kekecewaannya, mengharapkan simbol-simbol material kekuasaan. Kekaisaran Saladin tampaknya berakhir tanpa hasil nyata. Dunia percaya dinasti itu akan runtuh tanpa pemimpinnya. Sekilas tatanan yang mapan terus berlanjut di bawah penerus Saladin. Stabilitas yang dibangun Saladin mendorong bangkitnya Kesultanan Mamluk. Mamluk berhasil memukul mundur invasi Mongol yang menghancurkan di Mesir. Fokus kembali ke kamar Saladin yang sederhana, sekarang dipenuhi dengan pemahaman. Saladin hidup tanpa harta, namun meninggalkan warisan yang tak ternilai harganya. Kilas balik, Saladin menunjukkan belas kasihan kepada musuh yang ditangkap, menggambarkan kebajikannya. Kemenangan sejati, kedamaian yang mendalam dan abadi yang dibangun oleh pilihan-pilihannya. Pengambilan gambar terakhir memperlihatkan buku doa yang usang, pengabdiannya membentuk sejarah.